Assalamualaikum Pak Dadang, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat juga Bu Ami. Pak Dadang apa kabar Ada hari apa Bu? ini? Saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ami hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dadang. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Iya Bu? benar Ada Pak. yang bisa saya bantu nggak Bu? Begini Pak, sebetulnya saya ini mau curhat nih Pak nih. Barangkali Bapak bersedia ya mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu, silakan Bu. Tidak apa. Saya ini mau menyampaikan suatu hal yang menjadi beban pikiran saya nih Pak. Seperti yang Bapak ketahui, waktu beberapa hari yang lalu saya itu disupervisi Pak sama pengawas masuk ke kelas. Nah, ternyata saya itu dikritik Pak sama pengawas. Ini terkait kegiatan pembelajaran gitu Pak. Tapi sebenarnya saya tidak setuju dengan kritikan beliau nih Pak. Jadi menjadi beban pikiran saya gitu Pak. Jadi saya ini ingin mendapatkan Gitu solusi ya. atas permasalahan ini Pak. Oh gitu ya. Oke. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Silakan Bu. Jadi begini Pak ceritanya. Saya itu kan ngajar, tiba-tiba pengawas itu masuk secara random gitu dan qadarullah masuknya ke kelas saya gitu Pak. Melihat penampilan saya ketika mengajar. Dan saya itu menggunakan sumber belajarnya itu tidak hanya satu Pak, sebetulnya saya beragam Pak. Jadi disesuaikan dengan materi. Kadang menggunakan video pembelajaran gitu kan. Kemudian aplikasi-aplikasi yang memang menunjang dengan pembelajaran, tidak hanya menggunakan buku teks yang ada di sekolah gitu. Kadang menggunakan gambar atau apalah gitu, media pembelajaran konkret dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah itu pengawas bilang harusnya menggunakan buku teks gitu ya, harus itu suatu hal yang harus menggunakan buku teks. Sehingga saya dikritik dan kritikannya itu disampaikan kepada kepala sekolah gitu, Pak. Jadi saya tuh memang agak Oh iya. kebingungan. Oh iya, seperti itu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Justru saya tidak setuju Pak dengan pendapat beliau karena kan saya pikir tindakan saya ini sudah benar Pak. Saya menggunakan sumber ajar yang memang sesuai dengan materi ajar yang saya sampaikan kepada murid-murid saya Pak. Meskipun tidak menggunakan buku teks bagi saya tidak masalah Pak. Itu menurut saya. Tapi masalahnya kan ini berkaitan dengan atasan ya Pak ya, dengan kepala sekolah. Jadi saya Iya. pun khawatir gitu. Bagaimana nih ke depannya Pak? Oke. Jadi masalahnya seperti ya. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak, saya menggunakan bahan ajar yang beragam disesuaikan dengan materi ajar yang saya sampaikan, gitu kan. Metode pembelajaran yang memang
beragam juga. Jadi tidak mesti menggunakan buku teks. Kadang menggunakan buku teks, kadang enggak. Kalau saya menggunakan video ya udah video dengan media konkret lainnya gitu, dan itu saya rasa cukup gitu, Pak. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena Kenapa? saya pikir itu sudah mewakili, Pak. Mereka antusias kok belajar gitu. Itu sudah mewakili meskipun tidak menggunakan buku teks itu, Pak. Saya pikir begitu. Oke. Sebenarnya yang dilakukan Bu Ami itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, karakter siswa itu kan berbeda-beda Bu ya. Ada yang bisa baca dan juga ada yang bisa baca. Nah, belajarnya pun berbeda-beda. Seperti itu Bu. Iya. Betul juga ya, Pak ya. Mungkin saja mereka pun membutuhkan mungkin ya bahan bacaan yang ada di buku teks. Memang awalnya saya sih tidak kepikiran sampai situ. Ya itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi bukan hanya menggunakan video pembelajaran juga atau yang lainnya. Jadi harus ada pendampingan buku teksnya juga. Seperti itu Bu. Iya Pak ya. Betul juga ya Pak ya. Tapi gimana ya? Setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana nih perasaan ini? Ya awalnya kan saya bingung nih, karena memang saya tidak sepakat dengan pendapat pengawas, jadi saya tuh merasa pikiran terus sampai ke rumah. Apalagi pengawas itu kan menyampaikannya ke kepala sekolah gitu, atasan saya Pak ya. Saya juga takut nih nanti dipanggil sama kepala sekolah, bagaimana nih? Oh iya, iya juga sih Bu ya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini Bu? Ya, bayangkan saja Pak, ini menyangkut dengan atasan gitu kan, pengawas yang membicarakan kekurangan saya kepada kepala sekolah, berarti kan itu terkait dengan kekurangan saya ya Pak ya. Apa yang harus saya sampaikan nanti kepada kepala sekolah gitu, itu yang menjadi pikiran saya selama ini Pak. Oke, jika saya dapat menyimpulkan, untuk membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks Bu ya sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu ya. Betul. Iya Pak, betul begitu. Jadi kira-kira gimana ya saya nanti ketika ditegur kepala sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu ya, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Ibu jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi pada Ibu. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mungkin seperti itu Bu. Iya ya. Betul ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang sudah Ibu Ami sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya terbayangnya begini mungkin Pak. Nanti kalau misalnya saya ditegur atau bahkan tidak ditegur pun sama kepala sekolah, saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian saya pun akan berdiskusi dengan beliau gitu tentang pembelajaran saya dengan kepala sekolah. Selain itu saya pun berniat untuk menghubungi pengawas mungkin ya Pak ya. Saya akan meminta maaf kepada beliau dan meminta arahan juga gitu Pak. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran yang bagus gitu ya, yang relevan dalam kondisi terkini gitu untuk murid-murid saya ini. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan?
saya akan terus mengembangkan diri saya dengan cara mempelajari apa ya, teknik atau model-model pembelajaran yang lain. Juga saya akan berdiskusi lebih rajin lagi dengan rekan-rekan sejawat ya Pak ya. Lalu bagaimana nih langkah Bu Ami, yang langkah Bu Ami ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya pun tentu tidak akan keluar dari jalur kurikulum yang ada ya Pak ya. Saya pun pasti akan menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan saat ini. Apalagi ini kan menyangkut aturan gitu, aturan dari pengawas, dari beliau, dari atasan ya, saya akan laksanakan selama itu memang baik untuk pembelajaran di kelas saya. Sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah Pak, terima kasih nih. Saya sudah merasa lega sekarang. Saya tidak terlalu berat gitu memikirkannya. Jadi saya kebayang nih apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ami rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi diri saya sebagai guru gitu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang memang menyenangkan bagi murid, berpihak pada murid. Kemudian saya tidak akan hanya menggunakan satu atau dua media pembelajaran saya gitu. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan kami untuk melakukan komitmen Ibu? Dukungan mungkin kerjasama dari rekan sejawat, kemudian support juga dari atasan, serta ketersediaan media mungkin ya, bahan ajar juga di sekolah itu diperlukan. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali Bu ya. Semoga dengan segera terselesaikan dari Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Bu ya. Iya Pak, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya, amin amin Bu, sama-sama Ibu. Ya, Bu, assalamualaikum. ada lagi Bu? Udah saja Pak, terima kasih. Oh, oke. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.